Gimana Mas? Kuat puasanya hari ini Mas? Lancar ya Mas? Alhamdulillah. Lemes banget Mas? Ya kok nunggu adane ora datang-datang. Ora buka-buka gitu. Nah udah adzan Mas. Akhirnya kita bisa minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Insyaallah. Kita disunahkan ini ya ketika buka puasa doa sama Allah, karena salah satu doa yang tidak terhalangi dan insya Allah diijabah oleh Allah adalah doanya orang yang berpuasa saat dia berbuka. Nah, kita doa sesuai hajat kita masing-masing, nggak ada doa khusus, kita doa aja sama Allah keinginan kita apa, minta disembuhkan penyakit atau minta supaya utangnya lunas atau supaya bisa punya anak lagi. Jadi yang namanya doa saat buka puasa ya, doa yang tidak dikhususkan itu bisa pakai bahasa kita masing-masing, pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda atau bahasa manapun boleh. Ya kita doa dulu. Tat, boleh buka kan? Ya silakan. Stop. Namanya nyocol, Tat. Namanya nyocol. Kue cara mangannya setan. Bisa nih. Pakai tangan kanan loh. Iya pakai tangan kanan. Tapi ini yang jarang diketahui orang-orang ini. Jempolnya kotor, Tat. Makanya pakai ini. Cara makan setan itu diantaranya pakai 2 jari, tahu nggak? Ini hadis riwayat Imam Tabrani disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi suatu ketika Rasul datang ke perkebunan orang Ansor yang sedang panen rutop, dijamu rutop oleh orang-orang Ansor. Kemudian karena saat itu bersama Ibnu Abbas, dilihat Ibnu Abbas dibilangi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'kul bi isba'aini. Jangan kamu makan dengan 2 jari. Fa innama hadhihi min aklati syaiton. Makan dengan 2 jari. Ya, ini salah satu cara makannya setan. Walakin kul bi thalathati asabi'a. Makan kamu dengan 3 jari. Nah, ini sunnahnya. Makan kita dengan 3 jari. Karena cara makan setan kan pertama, mereka makan tanpa menyebut nama Allah. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Kemudian dari Ibnu Umar, hadis riwayat Imam Muslim juga, setan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah, yang ketiga diantaranya makan dengan menggunakan 2 jari. Walaupun kita pakai tangan kanan, hati-hati. Apalagi tangan kiri 2 jari lagi. Ya. Habis itu kan kadang kita sok itu, Tat. Mandan citing-citing loh. Contoh itu salah ya, Tat? Ya, kurang tepat sih. Nah, kita lebih telaah lagi untuk bisa mengikuti sunnahnya Nabi SAW lebih dalam lagi. Jadi kita makan dengan 3 jari nih. 3 jari Mas. 3 jari sunnahnya. Nah ini pas banget manis ini. Sebenarnya kalau buka puasa disunahkan makan yang manis-manis. Kalau nggak manis ya manis, makan apapun sambil ngaca. Aku manis tadi. Oh, ringkau manis enak. Ayo makanlah. Bismillah. Iyalah. Enak. Terus lagi nih, Tat. Katakan kalau saking enaknya kita makan, kata orang Jawa kan biasanya kita makan tuh ceplak, Tat. Apa mani? Itulah kalau kita makan ini berisik. Nah, ini nih. Kata orang Jawa kan kalau kita makan ceplak nggak boleh. Nah, dari segi agama ada nggak itu? Sejauh ini sih saya nggak mendapati hal itu ya. Cuma yang jelas yaitu terkait terhadap adat kebiasaan orang di sekitarnya. Ya, karena ya yang namanya Islam itu patokannya 3. Benar dulu, benar, baik, dan biasa. Benar harus mengikuti Quran hadis ya, patokan utamanya. Ya, kemudian bimbingan arahan dari para ulama-ulama yang teguh memegang Quran dan sunnahnya Nabi SAW, itu kebenaran.
Tapi juga harus baik, caranya baik dalam menyampaikan, caranya baik dalam mensiarkan, bukan dengan cara-cara yang kurang baik yang akhirnya malah menjelekkan Islam dan muslimin. Dan biasa dengan adat sekitar. Contohnya kayak begini, ya contoh begini, cabut bulu ketek. Oh iya. Cabut bulu ketek sunnah enggak? Sunnah termasuk 5 fitrah yang harus setiap bulan dilakukan, dibersihkan. Benar, baik juga untuk kesehatan, ya kan? Tapi kalau nyabut bulu ketek ketika kajian bersama ustadz, kira-kira biasa enggak? Nggak biasa, jadi nggak baik juga. Padahal itu adalah hal yang benar. Makanya Islam itu mengajarkan hal-hal yang semacam ini. Atau yang lainnya, motongin kuku sambil terima tamu. Wah, potong. Iya. Kan dia benar. Ya, caranya kurang baik dan juga nggak biasa. Demikian juga ceplak mungkin ya. Mungkin pada adat kebiasaan orang lain, makan ceplak itu hal yang lumrah. Tapi kalau di kita jadi tidak lumrah, maka itu ya kita menyesuaikan pada adat yang ada di sini. Selagi itu adat tersebut tidak berseberangan dengan syariat Islam. Kemudian di Jepang misalnya, ya orang makan mie ya atau yang berkuah, itu kan harus minum. Kalau di kita kan itu saru banget. Ya. Dan itu kalau di sana dianjurkan untuk minumnya sambil pakai mangkok. Kalau di kita itu kan tidak baik, tidak etis ya. Dikokop. Kalau orang Jawa kan ngokop kayak gitu, mafia adab gitu. Nggak ada adab. Tapi kalau di sana baik. Ya. Tapi kalau dari sunnahnya Nabi SAW itu tidak bisa kita sangkut pautkan dengan adat kebiasaan lah. Seperti contohnya kita disunahkan ketika makan ini justru sambil berbincang-bincang, Mas. Bukan sambil diam-diaman. Ini yang diajarkan Nabi SAW ketika beliau makan bersama para sahabat-sahabatnya, itu beliau sambil berbincang-bincang. Nih Tat, saya mau tanya Tat, kata orang dulu kalau ngomong kalau makan jangan sambil ngomong, nanti keselak, orang sopan, itu gimana Tat? Ya sekali lagi, hal tersebut memang mungkin ada baiknya, yakni ketika ngobrol dengan makan yang tidak beraturan. Kan beda antara makannya kita dengan makannya Rasul SAW. Beliau makan pelan-pelan, minum aja pelan-pelan. Bismillah, 3 teguk. Ya, habis itu alhamdulillah. Bismillah. Jadi enggak kayak gitu. Wah, langsung habis minumnya. Rasul pelan-pelan, makanya beliau enggak keselak. Walaupun makan, minum, beliau enggak keselak, apalagi beliau ngajarkannya pakai 3 jari. Nah, kalau kita kan diambil 5 jari semuanya dimakan. Nggak cukup satu tangan lagi genggam ayam, satu lagi genggam rendang, sayur atau buah atau apaan, keselak lah kalau cara makannya kayak begitu. Apalagi lauknya sambel, keselak cabai lebih pedih rasanya, sakitnya di sini. Bukan di sini ya. Jadi ya kalau yang dikatakan leluhur dulu ya nggak ada salahnya memang, karena kita mungkin makannya tidak mengikuti aturannya Nabi. Coba kalau makannya mengikuti aturan Nabi itu enak. Ngunyahnya Nabi berapa kali? 33 sampai 30 atau 33 kali. Yang penting 30 kali beliau ngunyah. Habis itu baru ditelan. Kan berarti lama beliau nikmatin sambil terus-menerus mensyukuri keberkahan dari Allah Ta'ala, kenikmatan dari Allah Ta'ala melalui makanan tersebut. Makanya nggak mungkin ya sampai keselak seperti itu. Moga tidak hari cukup tadi. Udah kenyang? Soalnya ada hadisnya, berhentilah makan sebelum kenyang. Itu sebenarnya hadis kita bisa temukan dalam kitab Ar-Rahmatu fi Tibbi wal Hikmah. Apa itu? Yaitu kitab yang katanya punya Al-Imam As-Suyuti, padahal bukan punya beliau. Ya. Dan ini termasuk hadis yang palsu. Tetapi walaupun itu palsu bisa kita amalkan untuk menjaga. Maksudnya kita mengamalkan bukan berkeyakinan terhadap perkataan itu. Ya, karena itu adalah hadis palsu, berarti bukan dari Nabi SAW. Cuma ketika kita berhenti makan untuk tidak mengikuti nafsu, ya betul juga. Dan ini salah satu kunci supaya ilmu itu cepat terserap di hati kita. Jadi ada ulama yang mengatakan setidaknya ada 5 kunci supaya ilmu itu bisa mudah dihafal. Pertama,
takwa fisiri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam kesendirian maupun keramaian. Ini seperti yang Allah firmankan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian sama Allah, Allah akan berikan ilmu-ilmu baru. Allah akan mengajari kalian ilmu-ilmu. Ya, akan diajari. Yang tadinya kita tidak faham tentang ilmu ini, Allah ajari. Sekali baca langsung faham. Ya. Kemudian yang kedua, bersiwak. Ini ketika pagi siwak. Ketika sholat siwak. Kenapa kau siwak? Mengeluarkan lendir-lendir, memperkuat gigi dan saraf-saraf yang ada di sini, yang insya Allah itu juga membantu penguatan hafalan seseorang pelajar, ya, seorang pelajar. Kemudian yang ketiga, nggak banyak makan. Makanya orang-orang tolib zaman dulu, orang-orang pelajar, santri-santri zaman dulu itu sering puasa. Kenapa? Riyadhah, tirakat. Tapi bukan tirakat untuk menggapai ilmu kesaktian, bukan. Karena kepengen hafalan mereka itu kuat. Ini adalah jalannya para penuntut ilmu di zaman dulu itu adalah dengan menyedikitkan makan. Yang keempat adalah menjaga wudhu, ya. Kemudian yang kelima adalah sholat malam, walaupun hanya 1 rakaat, yakni sholat witir. Nah, jadi ya, kenapa banyak makan, banyak minum, banyak tidur, itu akan menimbulkan banyak balgom atau lendir. Nah, lendir-lendir itulah yang disinyalir dapat menghambat hafalan seseorang. Jadi kalau orang pengen hafalannya cepat, ya diantaranya adalah menguras lendir-lendir dalam tubuhnya. Imam Syafi'i ketika beliau itu mau belajar, mau takdim hafalan, ada yang meriwayatkan beliau merendam luban semalam. Nah, ini sambil dimakan lah. Ini menimbulkan balgom nggak kira-kira ya? Hah? Ini Mas Rahmat kan banyak makannya. Nasinya belum keluar ya? Iya, belum Yes. ada yang Kembali ke laptop dulu lah. Intinya beliau merendam luban. Luban itu getah pohon di Yaman. Luban ini direndam selama semalaman, kemudian nanti dikasih madu, dikunyah. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memperkuat hafalan. Luban ini dipercaya untuk menutrisi otak dan juga mengeluarkan lendir-lendir dari dalam tubuh. Nah, kemudian ada yang menyarankan makan minum madu, habatus sauda, pokoknya hal-hal yang bisa mengeluarkan lendir. Di antaranya itu tadi yang saya sampaikan, dan menghindari makanan-makanan yang bisa memperbanyak lendir seperti tepung-tepungan, tepung terigu gitu ya, mie instan, kemudian apa lagi ya, junk food lah, pokoknya makanan-makanan yang seperti itu yang bisa yang banyak minyaknya di zaman ini. Food lah ya, Dad. tepung, Mas. Iya, tepung. Sekali-kali lah. Nah, habis ini kita minum jeruk nipis. Iya, pokoknya nanti mulai besok dietnya. Segalnya orang. Sega, Dad. Nasi Dad. Ini kan sudah sama seperti sega. Lemes makan roti. Orang Jawa itu ya, kalau nggak makan nasi kayaknya nggak makan. Iya, Kayaknya nggak makan ya. Wong Jawa orang makan sega orang ganjel, Dan. Yes, segane Mas. Sega. Sholat dulu aja. Sholat di situ. Oh iya, Ding. Wong belum terhidang ini. Kalau udah terhidang lah kita makan nasi dulu. Oke. Ayo. Siap.